Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelini. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler B. Saya mendapatkan tugas dari Bapak Ghazali Syahroni selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kemarin beliau sudah memaparkan materi pertemuan kedua tentang prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah. Ada makna tentang keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah pada dasarnya merupakan suatu pusat ideologi bermuhammadiyah yang menggambarkan dengan hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, apapun yang akan dikerjakan seluruh warga Muhammadiyah harus merujuk pada majelis tarjih yang ditetapkan Muhammadiyah. Dan secara keseluruhan, dari makna yang diputuskan majelis tarjih tersebut tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Misi Muhammadiyah sendiri adalah berbangsa dan bernegara. Ada beberapa komponen-komponen yang harus dipahami, salah satunya yaitu Muhammadiyah adalah gerakan berbasis Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Dan di sini saya mendapatkan tugas untuk memaparkan kedua surat tersebut. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah berfirman kepada para malaikat bahwasanya Dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara silih berganti. Tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para malaikat bertanya kepada Tuhan mereka dengan maksud meminta bimbingan dan penjelasan tentang hikmah di balik penempatan anak cucu Adam sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah secara semena-mena. Para malaikat itu mengatakan, sementara kami ini senantiasa patuh kepadamu, mensucikan dan memujimu, serta menghormati keagungan dan kesempurnaanmu. Kami tidak pernah letih dalam melakukan hal itu. Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di bumi. Kesimpulannya adalah adanya dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat perihal penciptaan manusia di bumi karena adanya perbedaan pandangan, serta malaikat telah mengetahui keberadaan manusia di bumi dan semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua adalah Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyah ayat 56 ini menegaskan
bahwa tujuan hidup penciptaan keduanya adalah untuk beribadah. Artinya, surat Az-Zariyat ayat 56 ini menegaskan bahwa jin dan manusia sebagai makhluk yang mau beribadah, sebab keduanya telah diberi kemampuan berpikir dan keinginan. Dengan berbekal kemampuan tersebut, jin dan manusia dituntut untuk beribadah secara total. Terlebih lagi manusia yang didaulat sebagai makhluk terbaik penciptaannya karena dibekali akal dan pikiran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.